Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina biwir. Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei Presiden, hei Gubernur, hei Bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Jangan ngatur-ngatur kiai. Saya aja nggak ngatur-ngatur kau berbicara. Kiai jangan ngomong agama, kiai jangan ngomong politik. Kaing berarti lamun gitu gelut jeung aing masuk lain ukur. Saya mulai tersinggung oleh para pejabat-pejabat negara hari ini terkait berbicara negara. Kiai itu ngancur-ngancur karena politik. Ngomong seharapan aing nggak asbak aing. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ceng Mujib dalam cuplikan video tadi mengecam Kang Deddy Mulyadi, KDM yang adalah Gubernur Jawa Barat, dinilai sebagai gubernur yang tolol, gubernur yang blow on, gubernur yang kurang ajar, dan lain sebagainya. Saya secara pribadi merasa lucu dengan perilaku, tutur kata yang datang dari seorang kiai, yang datang dari seorang ulama, tetapi punya pola pikir yang benar-benar sangat dangkal, yang benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuka agama, bahwa dia adalah tokoh, bahwa dia adalah panutan. Inilah manusia-manusia munafik yang memakai jubah agama, tetapi kelakuan mereka benar-benar tidak menunjukkan nilai-nilai kesolehan sebagai seorang ulama. Saya sangat menyayangkan ketika statement ini, kata-kata yang tidak pantas ini dikeluarkan dari seorang pemuka agama. Sekali lagi, sangat disayangkan. Kalau seorang pemuka agama saja punya kelakuan, punya tutur kata, punya tindak tanduk, dan punya adab yang demikian, kira-kira apa yang bisa ditiru oleh para pengikutnya? Poin yang kedua, yang dikomentarin oleh kiai ini, atau oleh ulama ini, atau oleh ustadz ini, bagi saya secara pribadi adalah ungkapan rasa sakit hati ketika Kang Deddy Mulyadi dalam proses penyaluran dana hibah kepada pondok-pondok pesantren, kepada mereka-mereka yang selama ini biasanya melakukan tindakan-tindakan munafik, bahkan yang lebih sadis, ada pondok pesantren fiktif hanya demi mendapatkan uang bantuan dana hibah, pada akhirnya mulai bermunculan di media sosial. Ini adalah dampak dari kebijakan KDM tentang penyaluran dana hibah yang harus benar-benar adil dan merata. Kiai yang bernama Ceng Mujib ini merasa kesal, merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tolol, dialah yang paling pintar. Ternyata kalau di mata saya, kiai inilah yang paling blow on, kiai inilah yang paling tolol, kiai inilah yang paling bangsat. Mari kita simak komentar dari warganet
yang menanggapi pernyataan dari Seng Mujib yang mengecam Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur tolol, gubernur blow-on dan kurang ajar ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei Presiden, izin setik Ustad, lamun maneh can layak jadi Ustad, tong sok ceramah teh kamana kadaek sia. Lamun geus jadi Ustad kuduna nyaho mana hanu bener, mana jeung hanu goreng. Otak sia teh kudu dipake tengah goreng-goreng gubernur Jawa Barat. Dengekeun sia, entong sok paling pang jagona hirup teh di alam dunia. Dengekeun ku sia. Hiji, eueuh hanu kuat, eueuh hanu jago, hanu kuat kejo, hanu gagah negara, hanu sakti Gusti. Tah dengekeun ku cungu sia. Jelema mah eueuh nu kuat, Ustad. Tanpa aya kejo bisa naon jelema? Sakuat-kuatna jelema, sak gede-gedena jelema geus abus kana jero penjara mah ngaringkuk sia. Tah masih keneh gagah keneh negara. Nagara gagah, tah Gusti anu paling gagah ketika Gusti nurunkeun cai gelombang tsunami lumpat ka mana sia. Dengekeun ku sia. Jadi Ustad sing ecereug. Matak bismillah teh dipake. Hadis we papanjang-panjang, bismillah diliwatan ku sia. Cenah kudu nyaho ulas asihna. Cek bismillah teh kunaon sia mana pantaran kitu. Nah, diomean deui tah, Tad. Lamun ceramah sing ecereug, entong ngagoreng-goreng ka bapak aing ngajak-ngajak gelut. Untung-untung siang ke warga Jawa Barat bakal ngerojok sia karahan ke. Karena siang geus ngagoreng-goreng gubernur Jawa Barat. Cacak-cacak hanu geus dipilih ku masyarakat eta gubernur. Tah salamna sing waras Ustad. Nya diomean tah adabna tah. Hadisna tah diomean deui ku sia. Dong asal jeplak be hungkul. Salam sing waras. lamun gubernur menyebutkan pesantren ancun karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow-on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Sebenarnya udah kagak kaget gua, kagak heran. Sekarang di Jawa Barat banyak oknum-oknum ustadz, kiai, ulama, pondok pesantren, yayasan yang begini. Sebenarnya gue udah males bahas ini tuh dari kemarin-kemarin, cuman muncul terus di FYP gue. Karena gue udah tahu mereka begitu tuh. Awal mulanya tuh begitu karena gara-gara dana tit. Gue sensor ya. Karena dana tit yang lagi dipangkas, dikaji, dievaluasi oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Jadi dia meluapkan kekesalannya, kepusingannya itu dicari tuh statement pidato Kang Deddy Mulyadi yang salah nih. Itu terus dicari lagi pembenarannya dengan dalil-dalil agama gitu, biar memperkuat statement dia, ceramah dia. Itu udah gue baca. Padahal mah dia lagi pusing, lagi kesel itu sama dana tit. Kita harus maklum, kita harus mewajari mereka begitu tuh. Kan biasa dari tahun-tahun kemarin mereka tuh makan daging terus. Pas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi makannya ikan betok. Padahal mah ikan betok dicocol sambel goang. Enak bener itu, gurih. Tapi gimana lagi, namanya orang gak bersyukur mah. Biasa hidup enak, biasa kenyang, sekarang mah pusing, lapar. Jadi apa aja ya dah yang diomongin sekarang, gubernur tolol, gubernur blow-on, ngajak berantem. Yang penting nih, kita warga Jawa Barat, kalau ada oknum ustadz, kiai itu yang ceramah, yang tausiah, ngomong begitu tuh, yang ngomong-ngomong sekiranya nggak pantas, udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja gitu. Kita anggap aja dia lagi pusing, udah jangan ditanggepin ya. Intinya kita jangan terhasut, jangan terprovokasi. Kita dukung program kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Intinya begitu. Kang Deddy Mulyadi juga yakin gua semua itu berawal dari keprihatinan dia soal dana
tit yang kagak tepat sasaran, yang kagak adil itu. Intinya mah kita tetap dukung, jangan terprovokasi oleh isu-isu agama gitu. Kita harus cerdas, terutama untuk warga Jawa Barat. Oke? Kak Ustad anu ngagogoreng Bapak Aingnya. Makanan dia ngajak ribut ke Bapak Aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha euy ngajak ribut ke Bapak Aing. Bapak Aing mah Jawa Barat sih ngadukung oge. Turun se Jawa Barat teh. Cik jadi Ustad mah Ustad we lah. Tong ngagogoreng Bapak Aing segala rupa. Angguran dukung programna. Lain malah nyinyir ngagogoreng karena nama-nama dosa we kalakuan teh. Mesti ditewak mampun-ampunan siang yang tadi hampura maneh. Kalau teu ngarti wae kana keterangan maneh mah. Hiji pimpinan diserahkeun ka ulin ahlina, tunggu kahancuranana. Tuh tah. Pemirsa sekalian, banyak manusia-manusia munafik yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mulai bermunculan di media sosial, mengungkapkan tentang rasa sakit hati mereka, mengungkapkan tentang kekecewaan mereka, mengungkapkan tentang kepanikan mereka terhadap segala keputusan dan kebijakan serta efisiensi anggaran yang dilahirkan oleh Kang Deddy Mulyadi atau yang diwujudkan dan yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Bagi orang-orang yang selama ini merasa dirinya tidak adil, merasa pondok pesantrennya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, mereka pasti akan mengucap syukur bahwa inilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Tetapi bagi mereka yang selama ini biasanya menikmati dana hibah dengan puluhan miliar rupiah, dengan kebijakan dari KDM, pasti mereka benar-benar kecewa. Pasti mereka benar-benar gigit jari. Pasti benar-benar mereka sakit hati. Tidak heran bila pada akhirnya kelompok-kelompok manusia-manusia munafik, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia dajjal, manusia-manusia yang hanya memikirkan tentang kepentingan dan diri mereka sendiri, pada akhirnya mulai bermunculan di media sosial, pada akhirnya mulai berkuar-kuar di media sosial, yang menunjukkan rasa sakit hati mereka, yang menunjukkan gangguan jiwa mereka kepada kita masyarakat Indonesia. Saya secara pribadi merasa bersyukur ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, bahwa ada begitu banyak ilmu, ada begitu banyak inspirasi, ada begitu banyak pengetahuan yang bisa saya kutip, yang bisa saya pelajari tentang manusia-manusia munafik, tentang partai politik yang busuk, tentang partai politik yang hanya mensejahterakan partai politiknya dan tidak pernah memikirkan rakyat. Dari cuplikan video tadi, ketika kita menyimak kritikan, tanggapan, dan kecaman-kecaman keras yang datang dari masyarakat kepada oknum ustadz tadi, mau menunjukkan bahwa masyarakat hari ini sudah sadar, masyarakat hari ini sudah kritis, masyarakat hari ini sudah mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana pemimpin yang pro terhadap rakyat. Bahkan dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama bahwa yang membela Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat ini adalah masyarakat Jawa Barat. Jadi buat oknum-oknum yang berkuar-kuar di media sosial, tolong berpikir 2-3 kali. Karena pada akhirnya Anda pasti akan dihujat oleh para pecinta, oleh rakyat yang berpihak kepada keputusan ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan hampir
99,99% bahwa segala keputusan dan program kerja, segala kebijakan, segala gagasan dan gebrakan-gebrakan yang begitu luar biasa yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu selalu pro terhadap rakyat dan masyarakat Jawa Barat itu. Sehingga tidak heran bila pada hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak masyarakat Indonesia, tidak saja Jawa Barat, yang memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Tetapi sangat disayangkan ketika dalam cuplikan video tadi kita menyimak ada seorang kiai, ada seorang ustadz yang tidak menunjukkan nilai-nilai etika dan adab-adabnya, nilai tata krama dalam komunikasi. Dan saya secara pribadi dengan tegas bahwa oknum ustadz seperti dalam cuplikan video tadi adalah oknum ustadz yang sedang mengalami gangguan jiwa, yang sedang stres, yang sedang sakit hati karena kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja ustadz atau kiai yang mengecam Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi, yang mencoba untuk mengadu domba, yang mencoba untuk memprovokasi para pengikutnya dengan Kang Deddy Mulyadi, tetap sehat walafiat, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak stres, dan tidak menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Tetapi kalau pada akhirnya ustadz tersebut harus masuk ke rumah sakit jiwa dan menjadi pasien rumah sakit jiwa, saya secara pribadi mengucap syukur alhamdulillah. Karena memang di sanalah mungkin tempat yang pantas dan layak untuk dia bisa introspeksi diri, untuk dia bisa berbenah diri, untuk dia bisa merefleksikan diri bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya itu semua demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sesungguhnya bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang menerapkan makna dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk masyarakat Jawa Barat. Pemirsa, mari kita jangan pernah bosan-bosan untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Hari ini ada begitu banyak kaum-kaum sakit hati, kaum-kaum elit yang mengalami gangguan jiwa, yang merasa panik ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita melihat ada begitu banyak wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mulai muncul di media sosial, yang mulai sedikit mengalami gangguan jiwa. Ada yang levelnya sedang, ada yang ringan, bahkan ada yang sudah sangat akut. Kejiwaan mereka terganggu ketika gebrakan kebijakan, terlebih khususnya tentang pemangkasan biaya atau efisiensi anggaran yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk diterapkan di Provinsi Jawa Barat itu benar-benar mengundang rasa amarah yang begitu luar biasa dari para wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat, ataupun kepada oknum-oknum manusia munafik, manusia bangsa dan dajjal yang biasanya melakukan pungli, yang biasanya melakukan korupsi, atau yang biasanya menikmati duit-duit rakyat. Semoga saja masyarakat Jawa Barat harus tetap menggunakan logika akal sehat kita. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, jangan mudah mengikuti arahan-arahan dari manusia-manusia yang sedang stres, dari mereka-mereka yang saat ini sedang sakit hati. Sebagai rakyat, tetaplah kita menggunakan logika akal sehat kita. Pikirlah secara waras, pertimbangkan dengan hati nurani. Ikutilah
jejak dari Kang Deddy Mulyadi yang bekerja dengan menggunakan hati. Karena keikhlasannya, maka segala keputusan dan kebijakannya selalu pro terhadap rakyat Jawa Barat. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Terbongkar, ternyata ini alasankah Aceh Mujib sampai bilang tinggal lebar ke KDM. Kawan-kawan warganet dari seluruh Indonesia, terutama warga Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di wilayah Banten karena ada satu keperluan. Baiklah, kali ini saya akan menyoroti ataupun mengomentari sebuah tayangan video yang tersebar di beberapa platform media sosial, yaitu tentang satu tokoh ulama dari Kabupaten Garut yang katanya dia itu sebagai ketua MUI Kabupaten. Saya akan berusaha untuk mengomentari alasan beliau mengatakan beberapa kata yang saya kira tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh ulama, apalagi di publik begitu ya, kepada siapapun ya, terutama kepada pimpinan ataupun seorang gubernur ya. Kali ini dilakukan oleh seorang tokoh tersebut kepada gubernur kita Bapak Aing. Itu sama dengan nantang kepada warga Jawa Barat, itu nama nantang gelut. Tepantes seorang ulama berkata seperti itu. Namun kita tetap harus objektif. Saya akan coba mengutarakan alasan tokoh ulama itu mengatakan hal-hal buruk terhadap Bapak Aing, Bapak KDM. Menurut saya, seorang awam yang berada atau yang tinggal di pinggiran selatan Jawa Barat, alasan tokoh ulama itu yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut adalah yang pertama, dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Karena layaknya seorang ulama atau seorang alim itu tidak pantas mengatakan hal-hal buruk kepada siapapun, terlebih kepada pimpinan, kalau tidak karena ada sentimen pribadi atau golongan yang merasa dirugikan. Itu alasannya. Jadi nggak mungkin seorang ulama, tokoh agama manapun, terutama agama Islam, mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain hanya karena merasa dirugikan. Kalau bukan karena ada sentimen pribadi, mungkin karena awalnya atau sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya, dia selalu dihormati, dihargai, didewa-dewakan oleh pimpinan daerah. Ternyata di masa KDM ini beliau mungkin merasa tersingkirkan atau jatah-jatahnya itu mulai terkikis atau tidak kebagian. Maka muncullah sentimen pribadi seperti itu. Gak mungkin seorang tokoh ulama berani mengujar kebencian dengan kata-kata yang seperti itu. Sangat tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, terutama agama Islam. Yang kita tahu, Islam itu menjunjung tinggi mau'idatul hasanah. Islam itu menjunjung tinggi mengedepankan akhlak. Makanya ada peribahasa yang mengatakan al-akhlaku fauqul ilmi. Akhlak itu di atas daripada ilmu. Lebih baik berakhlak dulu daripada mempunyai ilmu. Yang bagusnya kan ilmu kita penuh, ilmu kita mumpuni, akhlaknya pun bagus. Begitu. Itu alasan yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu mungkin karena didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Yang kedua, alasan beliau atau alasan dia, seorang tokoh ulama yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut bisa berbicara seperti itu karena tidak klarifikasi, tidak tabayun. Cek urang mah
kalau orang Sunda mengatakan itu namanya teasak sasar. Orang Sunda mengatakan teasak sasar, ya kata agama kan tabayun namanya, klarifikasi. Kenapa tidak langsung ditanyakan terkait beberapa hal, contoh seperti kaitan dengan ucapan KDM misalnya, saya tidak mau melibatkan politik dalam agama. Itu kan harusnya ditanya bagaimana pola pikir Bapak Gubernur KDM itu dengan mengatakan seperti itu. Kemudian terkait tentang dana hibah dan lain sebagainya, harusnya kan ditabayun dulu, ditanya dulu. Dimana saya aja sebagai orang awam dari pelosok pinggiran Jawa Barat itu paham apa yang dimaksud dengan KDM, bahwa tentang dana hibah itu karena beliau ingin dana hibah ini dirasakan secara merata, karena mau tidak mau diakui ataupun tidak, yang sudah yang sering dilakukan, yang sebelumnya itu memang dana hibah itu dirasakan hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan partai politik di pemerintahan. Kalau misalkan lembaga-lembaga kecil, ormas-ormas kecil, itu sama sekali susah untuk. Nah, KDM itu kan ingin dana hibah itu dirasakan oleh semua warga masyarakat, terutama dalam hal ini kan dana hibah itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Beliau ingin dirasakan oleh lembaga-lembaga secara merata, tidak ada yang namanya pilih kasih begitu. Itu harusnya diklarifikasi. Alasan yang ketiga, beliau mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas tersebut, menurut saya karena hilang keyakinan dan keikhlasannya. Itu yang paling pokok. Kenapa saya katakan hilang keyakinan dan keikhlasannya? Taruh begini, beliau misalkan seorang pemuka agama yang memiliki lembaga pendidikan Islam, pesantrenkah, sekolahkah, dan lain sebagainya, di mana di sana di dalamnya adalah mengelola umat untuk kepentingan umat demi kemajuan agama. Kalau istilah agamanya kan li'ila'i kalimatillah. Nah, bagi mereka yang memiliki keyakinan teguh. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar atau tanggapan dari netizen dalam mengomentari statement yang diucapkan oleh seorang Kiai Haji Aceng Mujib yang mengatakan bahwa KDM itu tolol dan kurang ajar. Dia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat itu blow on dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, saya pikir cuplikan-cuplikan video yang disampaikan atau yang dikomentarin oleh netizen cukup jelas untuk kita pahami bersama-sama. Karena ada sentimen pribadi. Karena tidak mendapatkan dana hibah. Inilah contoh-contoh ulama, contoh-contoh kiai yang tidak punya adab, yang tidak punya moral, yang tidak punya etika dalam berkomunikasi. Pertanyaan saya, masih pantaskah seorang Kiai Haji Aceng Mujib ini kita sapa dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama? Ataukah cukup panggil Aceng Mujib saja? Karena sangat memalukan ketika punya nama kiai, ketika punya gelar ulama, tetapi tutur katanya benar-benar tidak menunjukkan tentang jati dirinya sebagai seorang tokoh agama. Hal yang dia lakukan atau yang dia ucapkan sesungguhnya telah merusak marwah atau citra dari dirinya sendiri
Apalagi informasi yang kita dapat bahwa Aceng Mujib ini adalah seorang ketua, adalah seorang pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang ada di provinsi, maksud saya yang ada di Kabupaten Garut. Sekali lagi, sangat disayangkan ketika seorang tokoh tidak mampu untuk menjaga tutur katanya, tidak mampu untuk menjaga adabnya dalam berkomunikasi, apalagi mengkritik pejabat pemerintah ataupun public figure dalam sebuah daerah. Harkat, martabat, kewibawaan dari seorang Aceng Mujib benar-benar direndahkan oleh dirinya sendiri karena tutur katanya yang tidak elok. Coba Anda bayangkan, Anda sebagai seorang ulama, Anda sebagai seorang kiai, tetapi ketika tutur kata Anda dikecam dan dicaci maki, dihina-dina dan dikomentarin oleh pengikut Anda. Seharusnya Anda sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, Anda harus berpikir objektif. Anda harus menjadi panutan. Anda harus menjadi contoh bagi pengikut Anda. Bukan memprovokasi, bukan mengadu domba, dan bukan memberikan contoh-contoh yang buruk kepada pengikut Anda. Sekali lagi, inilah contoh ulama yang tidak punya hati nurani. Contoh ulama yang lupa diri. Contoh ulama yang tidak tahu diri. Semoga saja tidak ada lagi kiai-kiai ataupun ulama ataupun habib ataupun ustadz yang ada di Provinsi Jawa Barat seperti si Aceng Mujib ini. Cukuplah seorang Aceng Mujib yang merendahkan, yang menghina dan mencampakkan dirinya sendiri. Jangan ada lagi Aceng Mujib yang lain. Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan warna baru dalam diri kita, bahwa mari kita mengintrospeksi diri kita agar kita tidak dijuluki sebagai manusia yang egois, manusia yang lupa diri, manusia yang tidak tahu diri seperti yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Aceng Mujib itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.